Dipermalukan timnas Indonesia buat Federasi Cina ngamuk tak tertahan. Sinyal Calvin Verdong gabung mantan klub oleh Romney. Supporter Malaysia sindir Garuda fans gara-gara pemain naturalisasi. AFC lagi-lagi hubungan Arab Saudi dan Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Supporter Malaysia sindir skuad Garuda gara-gara naturalisasi. Dipermalukan timnas Indonesia, timnas Cina ngamuk sampai tak tertahankan. AFC untungkan Arab Saudi dan Qatar, dan yang terakhir, sinyal Calvin Verdong bakal bergabung FC Utrecht, mantan klub oleh Romani. Coba kita lihat bersama ya. Adu sindir menyindir di kalangan para supporter masing-masing timnas Malaysia dan timnas Indonesia masih jadi berita hangat kali ini. Sebelumnya, para supporter maupun fans timnas Malaysia kerap kali menyindir skuad Garuda yang memakai program naturalisasi. Namun, bak menjilat lidah sendiri, timnas Malaysia nyatanya juga mengikuti program gacornya PSSI. Belum selesai sampai di situ, timnas Malaysia seperti kepanasan akibat dari program naturalisasinya sendiri. Pasalnya, supporter Malaysia geram dengan sikap fans Garuda yang terlalu ikut campur soal pemain naturalisasi Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia. Semua masalah itu bermula dari pengumuman Federasi Sepak Bola Malaysia yang mengumumkan timnas Malaysia kedatangan 5 pemain keturunan baru. Namun, fans timnas Indonesia dan kalangan pengamat sepak bola dari beberapa negara di Asia Tenggara merasa tak percaya kelima pemain itu memiliki darah Malaysia. Mereka juga meminta FIFA dan AFC mengecek dokumen kelima pemain naturalisasi Malaysia tersebut. Karena melihat fans timnas Indonesia begitu terlalu ikut campur soal pemain naturalisasi Malaysia, supporter Harimau Malaya ikut geram. Mereka bahkan sempat menyindir fans timnas Indonesia sebelum Malaysia bertanding melawan Vietnam. Salah satu supporter Malaysia menyampaikan ucapan terima kasih bernada sindiran kepada Indonesia. Sebab, berkat persetujuan fans Indonesia, Malaysia akhirnya diperbolehkan memakai 5 pemain naturalisasi. Fans tersebut menyindir FIFA harus nurut dengan keputusan fans Indonesia jika ingin memberikan Malaysia lampu hijau memainkan pemain keturunan mereka. First sekali, Alhamdulillah, terima kasih dekat Indonesia dah approve player-player warisan kita. Tengok kat Indonesia. Sebab dia kena approve dulu, baru FIFA boleh. Supporter Malaysia berkata seperti itu saking kesalnya melihat fans Indonesia terlalu ikut campur. Sejatinya, laga timnas Indonesia melawan timnas Cina sudah berakhir lama, bahkan sebelum pertandingan melawan Jepang kemarin. Namun, murka dari Presiden Federasi Sepak Bola Cina masih belum mereda hingga sekarang. Bahkan, makin menjadi-jadi dan kali ini lewat siaran langsung di salah satu televisi lokal. Seperti apa kronologinya? Mari kita ulas. Kekalahan 1-0 dari timnas Indonesia masih menyisakan sesak begitu dalam bagi Presiden PSSI-nya Cina, Song Kai. Sebelumnya, Song Kai dikabarkan mengamuk di ruang ganti pemain Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia datang langsung ke pertandingan dan memarahi para pemain serta staf timnas Cina pasca kekalahan dari Indonesia. Lebih lanjut, dalam salah satu siaran televisi lokal negeri tirai bambu, Song Kai bahkan menyemprot sistem pembinaan hingga kompetisi dalam negeri yang imbasnya terhadap tim nasional. Apakah ini sepak bola? Ini bukan sepak bola. Timnas Cina tidak bermain dengan baik karena pemimpinnya tidak bekerja dengan baik, kata Song Kai dalam siaran CCTV seperti dikutip dari Soha.vm. Song Kai meminta timnas Cina introspeksi diri, melupakan masa lalu saat tim naga punya pemain terbaik di Asia. Kini bersaing melawan Australia dan Jepang saja tidak bisa, bahkan tidak dianggap selevel. Tak berhenti di situ, Song Kai bahkan membandingkan sistem sepak bola Cina dengan Jepang dalam 20 tahun terakhir. Jepang punya sistem yang jelas dan memiliki rencana jangka panjang dengan latihan elit, bukan naturalisasi pemain. Lain halnya dengan Cina yang tidak punya metode, bahkan cenderung mengandalkan banyak naturalisasi pemain. Sejatinya, timnas Indonesia saat ini tengah mencapai the next level di kalangan Asia Tenggara. Dan bukan tak mungkin semakin tingginya kita saat ini pasti akan menemui jalan terjal yang amat menyesakkan. Apalagi lolos round 4 jadi momok menegangkan bagi asuhan Patrick Kluivert. Pasalnya, tim-tim ini nanti didominasi oleh Timur Tengah, anak emas dari AFC. Mengenai kabar terbarunya AFC ini, dunia sekarang seolah sedang menyoroti keputusan tak adil dari federasi yang kata netizen Arab Football Confederation itu.
Seperti mana diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 seharusnya diselenggarakan di tempat netral untuk putaran keempat alias fase playoff ini. Namun demikian, AFC justru menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagaimana pengumuman resmi kemarin. Rumor ini sudah bersirkulasi sejak jauh-jauh hari, yang mana telah menuai banyak kecaman namun tetap diresmikan oleh AFC. Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman berbondong-bondong melayangkan protes kepada AFC namun diabaikan. Sebab Qatar dan Arab Saudi akan sangat diuntungkan dari keputusan tersebut karena pada dasarnya mereka akan bermain di kandang sendiri, bukan tempat netral. Kini ada kabar buruk dari AFC untuk timnas Indonesia, yaitu jatah istirahat yang lebih sedikit ketimbang tuan rumah. Menurut kabar dari akun media sosial X @football_ly5, timnas Indonesia akan bermain pada tanggal 8 dan 11 Oktober 2025 mendatang. Dengan demikian, hanya ada jatah 3 hari untuk skuad Garuda beristirahat. Demikian pula dengan Uni Emirat Arab dan Irak yang akan bermain pada tanggal 11 dan 14 Oktober. Sementara itu, Arab Saudi dan Qatar akan memiliki jatah istirahat lebih panjang, alias selama 6 hari, karena mereka dijadwalkan bermain pada tanggal 8 dan 14 Oktober 2025. Tentunya, hal ini sangat menguntungkan bagi kedua negara tuan rumah, dan di lain sisi merugikan tim-tim lain termasuk timnas Indonesia. Meski saat ini huru-hara seputar AFC yang dengan seenak jidat memberikan keputusan berat sebelah dan gongnya adalah anak berliannya sendiri, kita masih diberikan napas lega dengan berita pemain timnas Indonesia Calvin Verdong yang memberi sinyal bakal bergabung dengan mantan klub Oli Romi. Rumor ini muncul usai bek kiri NEC Najmuddin itu sibuk membela timnas Indonesia. Beberapa laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, Calvin Verdong salah satu pemain tak tergantikan di timnas Indonesia. Sayang sekali, Calvin Verdong hanya duduk di bangku cadangan saat timnas Indonesia dicukur 6-0 oleh Jepang. Akan tetapi, dirinya menjadi pemain yang konsisten menjaga pola permainannya di timnas Indonesia. Tak hanya di skuad Garuda, Calvin Verdong juga konsisten sebagai jantung milik NEC Najmuddin di era divisi musim 2024-2025. Tak ayal, kestabilan Calvin Verdong membuat rumor bek kiri timnas Indonesia itu sedang dilirik FC Utrecht. Kabar Calvin Verdong akan ditarik ke klub raksasa Eredivisie itu bermula dari laman Utrecht Watcher. Kemudian media sosial Instagram @zoneabroad.id kembali mengunggah pernyataan FC Utrecht melirik Verdong. Calvin Verdong diminati oleh head coach FC Utrecht. Tulis akun tersebut mengutip pernyataan dari Utrecht Watcher. Kabar ini menunjukkan Calvin Verdong sebagai pemain timnas Indonesia yang menggantikan Oli Romi di FC Utrecht. Walaupun begitu, menurut data dari Transfermarkt, kontrak Calvin Verdong di NEC Najmuddin baru berakhir sampai Juli 2028.